Rangkul, Iya, libatkan. Ya dilibatkan. Nah itu maksudnya kan sekolah bisa dong. Orang Minang kan sudah hebat. Itu masalah. Itu perang orang Minang atau perang orang Indonesia tuh? Kalau Dewa orang Minang sudah. C23 lah mulai. Sanak besok balik Joy yang tak besar yang tak gebrok seringnya di pot bunga hari kok sanak. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Awak santai kini relax. Ada Bung Akbar sih kok. Pantang aneh bunga. Nama sebenarnya sih Akbar Sarga atau Tidak dah. Akbar Nicholas dah. Akbar Nicholas. Makin aneh dia kan. Bako nama orang barai itu tuh. Itu kecewa. Makin aneh dia. Anca Akbar Sarga lah. Nah, Akbar kok di sana beliau punya itu komunitas tipe itu. Lebih ke itu sih dah. Sarganya itu coffee shop sebenarnya kan. Coffee shop Unit soalnya. bisnisnya coffee shop. Cuma unit pengembangannya creative hub. Jadi creative hub kok kan sifatnya Kreatif apa? creative hub. Oke. Kan Apa tuh? Jalan stay banyak nama Iya, itu kreatif. soalnya apa? kalau di beberapa coffee shop konvensional kan stay creative hub. Iya. Creative space gitu itu kan. Cuma kan menurut Pak jarang banget tuh yang melakukan prosesnya sebagaimana definisinya tersebut. Nah, kalau sepaham awak mungkin langsung kareh gaya-gaya sih. Jadi Bobby misal Cafeco tuh nya sebagai kreatif space gitu kan. Nah, ada orang duduk sini ngopi sih atau bergunjing. Kala gunjang gitu kan. Nah, kasuannya di Sarga Creative Hub tuh kalau sepemahaman Wak kayak misalnya kan komunal banyak tuh Dajon. Kalau Wak di Padang kan banyak tuh komunitas segala macamnya. Nah, melting pot tuh lah Creative Hub gitu loh. Melting pot. Jadi beko apakahnya duduk di situ untuk brainstorm, apakah untuk silaturahmi, segampang silaturahmi lah. Cuma beko naik kan. Maksudnya apakah ada proses kolaborasi di situ, sinergitas. Nah, berarti memang Tampe tuh sebagai salah satu wadah berarti nah. Betul. Wadah bagi kawan-kawan untuk berkreativitas di Sinan. Nah, sebenarnya ambo perlu jalan sana awak mungkin perlu tahu ya. Sebenarnya basic dari Akbar kok apa sebenarnya? Orang seni rupakah, orang musikkah atau pokah gitu. Saya kini banyak orang mengaku budayawan, sementaranya tidak berbudaya. Banyak yang aku seniman, tapi tidak punya karya. Nah, Akbar sendiri pantang. Awak tak ada di brief langsung duduk Uniko. Ya, briefnya simpel. Karya bar, saya pantang. Iya langsung tuh. Kenapa gitu? Posisi Kalau Akbar sendiri kayak lebih ke praktisi sih dah John di musik terutama. Kalau yang kini 2008 balik kan. Cuma sebelumnya emang lebih ke aktivisme. Aslinya backgroundnya lebih aktivisme dalam artian seperti apa aktivitas itu? Misalnya Akbar gabung di organisasi aktivis internasional kan. Nah jadi di situ mulai pertamanya tuh dari kayak tukang input berita sih ada John. Soalnya gua ada berita di Lesotho, ngoson bar, istilah berarti kan waktu itu tidak terlalu dekat dengan para seniman. Nggak ada. Dake seniman. Nah, tapi kok akhir-akhir kok banyak bergaul di seniman? Kenapa? Seniman kok banyak yang gilo atau apa? Lah mulai gilo di Padang. Atau Padang emang banyak seniman gilo ya? Bisa jadi. Nah sebenarnya gilo bagus kan? Kok Akbar mulai, ambo kan mengenal Akbar ketika terlibat dalam ada diskusi, dialog gitu kan. Kok mulainya dakeknya ke seniman gitu. Sementara punya basic yang sebenarnya tidak jauh dari seniman kan. Basic gua cile pariwisata kebetulan Dejan. Oh, pariwisata. Sama tuh agak sejalan memang aktivisme internasional, pariwisata kan internasional juga betul. Nah, wak mulai dake jo seniman Padang tuh Sumbar itu tuh mungkin lebih tapenya tuh gara-gara itu pertama udah PKD kalau nggak salah 2000 Pekan Kebudayaan Daerah 2021 dulu. Betul. Yang sampai diajak main tuh sama organizernya. Wan nggak tahu namanya kalau di itu udah main lah band kan band metal dah main di acara kebudayaan kan kalau anak metal kok misalnya anak underground lah kalau baso Padang kan baso skena ya lah emang main kebudayaan tuh nak duntung juga kan tuh cuma pasti diajak gitu loh terus bilang loh ternyata ada loh maksudnya awak nak mikir apa dulu yang stereotip dari kawan-kawan dari kita lah praktisi underground misalnya nggak ada hubungan itu apa walaupun dalam rekam jejak banyak acara underground dulu Taman Budaya memang betul. Tapi main ke situ kini nggak ada jadi wak pikir wak
tujuan itu emang sinergitas kan. Ya udah main. Ternyata sampai dari situ main ke PNT. Terus ada Langgang Kuau, awak diajak tuh orang-orang itu ada si Ing Patopang Mancogu, ada Datma, sama Cimai. Awak kan Cimai kan dake gitu. Nah itulah tuh baru mas bergabung tuh jo seniman atau budayawan Padang atau Sumbar sampai kini telah sih kan. Apa yang aneh? Yang aneh kok bergabung dengan mereka kok orang-orang seniman budayawan kok. Apa yang aneh? Sebenarnya sama kayak ada. Menurut pikir Akbar ini. Ya, awak jago step. Jago step. Beko baru baca cari. Kalau menurut awak pribadi kebetulan buat musik kan kalau di musik. Jadi ibaratnya proses-proses mode itu kan ketemu kayak misalnya Dajon kok. Dajon bukan hanya sekedar buat sanggar tapi emang dari nol kan mulai di seni gerak gitu loh. Jadi atau kayak Datma misalnya emang dari nol komunitasnya apakah bidang skenografer bla bla segala macam apa ada rasa orang-orang kok sama proses dari nol jodena gitu. Maksudnya kayak awak gitu loh. Itu ada dua tanya-tanya bahkan cara main di area situ. Nah, yang aneh itu sih sebenarnya bukan aneh sih sama saya ndak jadi masalah. Misalnya kok masalah di berbagai segmen itu menurut sama. Udah gitu loh. Apakah kesejahteraan seniman lah bahasanya, apakah kesejahteraan budayawan lah bahasanya sama. Cuma mungkin detailnya sedikit berbeda gitu loh dah. Jadi ya keanehan tuh menurut gua biasa aja karena itu adalah sektor sama saya menurut awak. Tapi ya yang paling penting tuh ya bisa bicarakan kalau di bagian industri kreatif. Menurut awak pribadi industri kreatif di Padang kok atau di Sumbar kok cuma sekedar narasi sih barunya terlalu nyata dah. Sekedar narasi kau mengecek seperti itu. Mengecek itu segelintir langsung dapat untuangnya dan itu tidak lebar. Maksudnya tidak lebar itu tidak objektif mungkin. Hanya segelintir kelompok atau komunal yang merasakan manfaat dari narasi-narasi positif tersebut misal. Nah, berarti Akbar menilai bahwa yang terjadi di awak di Sumbar kok hanya sebatas narasi saja. Di satu sisi, nah itu tadi awak bilang di awak gabung awak nongkrong aja seniman aja budayawan yang menurut lama aja nongkrong aja Dajon lama nongkrong aja Datma dari Jal segala macam Aster itu tuh kayak itu bisa loh bikin gerakan bersama apakah apakah bergerak bareng lah namanya bisa lah untuk nggak sekedar narasi sih lah gitu nggak yang terjadi kan sebetulnya ketika dari 2021 masih tahun 3 tahunan atau 2,5 tahunan lah berkumpul dengan kawan itu kan akhirnya kan menemukan ada sisi positif dan negatif. Betul. Dan salah satu yang Akbar kecian tadi kan bahasa Sumbar masih berbicara tentang narasi, masih sampai sebatas narasi baru gitu kan. Nah, yang paling penting tuh tidak hanya sebatas narasi sebenarnya. Apa yang harus lakukan agar perkembangan tadi itu bisa terjadi gitu kan. Sampai detik ini Akbar menilai masih ada enggak hal-hal yang sebetulnya masih bersifat narasi atau sudah mulai membaik akhir-akhir kok. Kalau bicara detail mungkin ada perkembangan pasti. Misalnya yang awak lihat sih ada ya. Di PKD atau di PNT awak cuma tahu itu kan gitu. Jadi mungkin bisa jadi salah Wak, tapi kalau untuk kreatif Wak masih bisa bilang itu industri narasinya masih pekat. Ke narasi-narasian itu masih pekat dah. Ya. Kaget gak ketika diundang kan basic musik underground gitu kan dalam kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah. Betul. Kaget gak Sari? Iya makanya Wak bingung. Apa asalnya otak bikin anio remano kok itu pertama tuh tahu dah. Yang kedua tuh setelah Wak kulik ternyata ada ing kan dalam tuh kan. Maksudnya Wak jadi ing tuh lumayan kayak udah ikut do Datma namanya awak nak tahu cialah dah maksudnya kayak awak nak tahu Syekh Mahatma Muhammad keberadaan musik underground yang sebenarnya konotasi lebih banyak negatif bagi orang awam. Betul. Bagi orang awam negatif kita. Ketika masuk dalam Pekan Kebudayaan Daerah makin negatif karena sudah awak nak main lero kan. Oh gitu. Aduh dah ya. Oh iya. Ya besok jangan bawa yang ini lagi. Aduh tuh. Apa alasan mereka satu? Oh enggak tahu awak danga-danga lo kan gitu. Oh, dek musik enggak jelas ini buang aja lah kan gitu. Sebetulnya sebuah kreativitas kan enggak bisa dinilai seperti itu nak Akbar. Betul. Kalau awak sih bebas sih dah. Maksudnya maunya bilang kayak gitu tidak jadi masalah toh. Underground sendiri kasaya mereka misalnya pelaku musik keras. Lain main batu aja payah orang menerima. Apalagi main enggak iya dah.
Oh cek baca. Le payah orang menerima. Itu tanggung jawabnya di si pelaku. Menurut Pak. Sebetulnya musik underground itu sebenarnya bagian coba jelas teh. Apa sih yang kawan-kawan cari dari musik underground tersebut gitu? Apakah bentuk mencari kebebasan curang, berekspresi atau bahasa sebenarnya apa? Atau bentuk dari bagian dari pemberontakan gitu? Yang dapat dari sependek pengalaman Wak di underground sih ada beberapa tipe penikmat musik underground. Nah, yang pertama yang pasti euforia masa muda. Ya kan, orang muda tuh darangnya ini memang kang saya udah ceritanya lawan berarti adrenalin di situ. Yang kedua mungkin ada narasi yang lebih kuat kayak pemberontakan yang udah sebut tadi. Nyo berontak akan sesuatu misal itu dua. Jadi nyo agak ada isinya stek, nak cuma adrenalin saja agak naik level stek. Nah yang ketiga menurut Wak itu ikut apa cara Wak mendata seorang sih dah pembacaan Wak seorang. Ada orang yang emangnya menemukan kayak dengan media eko loh dan bisa menyampaikan apapun itu gitu loh. Jadi tidak hanya pemberontakan saya pakainya ini kalau ya bela tapi setidaknya dengan menyampaikan dengan cara serupa itu hal positifnya tidak liar karena ada musik yang menjembatani pemberontakan betul. penyampaian tersebut kan. Jadi tidak vandal ya doh, tidak nyuruh orang turun dari Transpadang doh. Iya kan ya. Oke, balik gini ya Kasarga. Nah, Sarga kok apa sih kepanjangan sarang gagak atau Sarawak banyak dah. Sarawak gadang atau apa? Itu bisa cek tuh. Alun masuk lah doh. Ada Sarawak gantuan, sarang gibah, akselerasi gagasan, sarang nago lah. Sarang naga. Ya, sarang naga. Memang logonya itu kan. Memang logo. Ya, logo naga. Saya bila berdiri, Baru dah 8 balai Agustus 2022 baru 5 bulan kurang lebih. Baru 5 bulan ya. Dan itulah ada berapa aktivitas di sini? Oh, ada 50 aktivitas dalam waktu 5 bulan dan itu sadwalahnya independen, kolektif, militan, berbagai lintas disiplin, lintas sektor dan itu dikerjakan porosnya warna itu sedikit 2-3 orang. Cuma banyak kolaborator lain yang terlibat, apakah itu dari komunal, individu segala macam. Jadi kurang lebih ada 50 kegiatan. Itu kawan-kawan bagian enggak sih? Tak terlibat di sini. Kolektif. Dan Wak menyadari itu gitu loh. Maksudnya kayak apa yang kami sampaikan di ya itu dan tidak sembarang juga kan. Maksudnya kayak sia-sia boleh tapi ada diskusi dulu satu. Dua mungkin kayak misalnya karenanya independen. Maksudnya awak nak orang kayo, tim ada orang kayo, kawan-kawan pun masih struggle jo komunalnya masing-masing dan itu kami kayak kalau memang mencapai batas tertentu ada sharing profit misalkan begitu. Gitu-gitu. Ya tapi setidaknya ada tampil wadah bagi kawan-kawan untuk berekspresi di sini. Tapi kan memungkinkan enggak sebuah seni pertunjukan hadir di Sarga? Mungkin kok dah. Kalau pameran oke lah. Kalau untuk seni pertunjukan memungkinkan. Bisa dah. Bisa ya? Bisa dah. Soalnya awak saya punya si Sarga sendiri bermain di 5 sektor. 5 sektor itu seni budaya 1, industri kreatif 2, literasi 3, aktivisme 4, pariwisata 5. Jadi 5 kadang tuh bukan diturunan dalam bentuk kegiatan. Apakah itu namanya pertunjukan musik dari pop sampai metal, apakah itu pertunjukan musik klasik, apakah itu galeri apa nama pameran seni dengan menggunakan metode baru, apakah itu diskusi lintas iman namanya, apakah itu bedah buku segala, dan sampai bahasa Inggris kayak kami bikin program kayak belajar bahasa Inggris free. Wah ada ya program itu? Lah iya, awak ada sukarelawan dari luar misalnya jadinya ngajar. Nah untuk kawan-kawan tuh ya siapa yang bisa yang terlibat untuk free belajar bahasa Inggris? Siang Nio. Lah jalan program itu? Alah jalan kalau untuk program belajar berbahasa Inggris tuh lah 2 kali jalan dah. Pertama dari Jerman, sukarelawan, yang kedua dari Austria. Baru patangko baru. Dan mereka cuma-cuma tanpa dibayar. Cuma-cuma. Dan itu ya kesadaran kolektif tuh dibangun dari situ. Tapi bukan hanya mungkin Wak Nio menekankan sih dah kayak apakah sadwalahnya bisa tampil di situ? Bisa, memang bisa pasti. Tapi harus ada kayak kan gitu kok. Kok ada orang yang lebih bisa main. Nah, kok ada yang siko do kepandiannya. Jawa tuh jujur kalau awak fokus emang di yang siko dah. Bukan berarti ikut ndak barangkul. Ikut tetap barangkul tapi harus melewati standar-standar kelayakan. Ada mungkin. Standar lah. Nah, kalau siko misalnya katakanlah misalnya nan tumpah. Menurut awak
kawan-kawan tumpah militan kan, dan nyo punya pola-pola tertentu, malah menurut gua awaknya dikenal sebagai salah satu komunitas yang tata kelolanya lumayan bagus. Iya. Lama tuh main mau menyelenggarakan aspek-aspek kecil, menyelenggarakan acara enak gitu loh. Bako tapi Kia membuka Sarga karena sudah bergaul dengan beberapa kawan-kawan di kalangan seniman, kemudian muncul ide untuk membuka Sarga, atau memang tuh impian lama sana? Yang pertama impian alamo, yang kedua dengan setelah bergabungnya katakanlah wak mulai apa namanya, nimbrung lah dengan teman-teman kayak Langgangko itu salah satu yang menurut wak lumayan jadi landasan. Tapi bukan berarti awak nak punya membuat Sarga sebelum Langgangko. Ada dengan ada Langgangko wak terbayang kok, oh pola itu bisa dipakai loh. Iya. Nah itu wak pakai tuh. Nah di samping bisnis jalan, Dapua Pembaraso, aktivitas berjalan dengan baik. Dapuanya ulun baraso, bisnisnya ulun jalan. Tapi peningkatan untuk sinergitas jalan, dan menurut gua itu sangat bagus. Konsekuensinya itu tadi dah dapurnya masih belum berjalan secara ekonomi. Kini nyu buka teori. Buka teori dah dari jam 4 sampai jam 11. Oh malah dari sore. Dari sore bukan dari pagi. Belum dari pagi. Belum ya, tapi untuk sementara dari jam dari sore dulu. Ya, Ambo pernah duduk di sini, ada satu minuman yang Akbar rekomendasi. Telang. Keren, Ya. keren. Itu spesifik waktu telang. Kami nanam telang sendiri. Agrikultur pun kami mainan zona. Nanam telang sendiri, kami proses Sampainya sendiri. di mana? Di Tabiang dah, di Jalan Parangan Raya 1 nomor 2. Mapnya agak panjang sebenarnya, tapi kalau tahu stasiun Tabiang itu berarti masuk saya dari Simpang Damri belok kanan. Damri pertama. Damri ya. Ya, dari masuk sampai mentok komplek SD-nya emang mode nak ada tampe mode sarang penyamun mode dari ujung kan. Di ujung kan. Jadi ya emang tak tumbuh Nah, banget. itu dengan keberadaan Sarga di sini itu kan perlu kecian di komplek gitu kan. Betul. Pak masyarakat mah punya. Kami sih konser metal situ dah. Oh iya? Ya. Pernah? Dah. Terus apa panah masyarakat? Antusias sebenarnya. Maksudnya masyarakat pun secara langsung simpelnya masyarakat senang karena kegiatannya banyak yang positif. Nah, itu salah satu tujuan waktu bukan hanya melakukan kalau ke masyarakat, tujuan si Sarga ke masyarakat itu apa? Membuat masyarakat paling dasar untuk membantu ekosistem, apakah itu namanya kesenian atau kreatif, itu sadar bahwa hal-hal seperti itu ada. Dan kalau nyanyi liaknya tinggal pai sih orang tuh berproses nak ada larangan kok. Pintunya saya nak ada Sarga atau buka saya gitu. Nah, kalau Akbar dengan bergaul mulai dari 2001 mulai masuk ke dalam kawan-kawan, ke dalam lingkungan kawan-kawan gitu kan. Apa sih yang buat Sumatera Barat kok tertinggal sebetulnya? Oke. Aku sero kok kayak teming mencari sih kok kalau. Coba cari. Apa tuh? Kira-kira bahagia mah. Akbar merokok, mau cibola merokok. Awak tadi wak minta izin deh off cam loh dah ya. Beko udah berang si Akbar kok. Boleh. Kece udah tadi off cam boleh merokok. Jadi podcast Sambo yang ikut yang ketiga sambil merokok. Wih, mantap. Tapi yo. Setelah 200 podcast Iko yang ketiga. 200 ya dah ya? 200. Itu menarik tuh dah. 200 gitu podcast kamu bertemu dengan berbagai macam tipe orang. Sampai ke transgender kalau nggak salah di beberapa podcast terakhir. Mulai dari gubernur transgender sampai anak umur 13 tahun jadi germo. Lu nonton nggak? Nonton lah tuh. Cari itu episode barat tuh. Episode kebarat dulu tuh. Itu alum punya studio kita lah. Ada enggak yang udah di Padang? Selain awak juga Chandra mungkin. Untuk podcast pengarsipan lah, kasarnya ya podcast kok kan salah satu untuk pengarsipan gitu loh. Enggak ada gitu dah. Lah itu mungkin salah satu yang masalah di Sumbar. Udah kan dibayar tik kok. Tidak, Iko kan keinginan sendiri. Sama tuh. Itu masalahnya orang-orang yang harusnya dibayar untuk ngerajan tuh nak ngerajo tuh kencang-kencang kok. Masalah awak ya. Masalah awak di situ, sesimpel itu masalah awak ya udah. Kenapa Sumbar tidak maju kan? Karena tidak terlalu jujur satu. Menurut awak apakah itu namanya gitu loh, pandangan awak ya udah ya. Aku masyarakat misalkan. Nah, aku anggaplah pelaku, praktisi, elemen-elemen segala macam yang bertanggung jawab untuk katakanlah mengembangkan si masyarakatku sendiri, apakah itu kesadarannya terhadap seni budaya, industri kreatif, sampai keturunan produk, bimbingan teknis yang isinya orang partai saya segala macam kan gitu. Kalau udah pakai BIMTEK misalnya paling gampang tuh BIMTEK pariwisata. Udah pakai BIMTEK pariwisata tuh kan daerah banyak tuh.
Nah udah tanya beko tuh ke partisipannya. Itu kan dana poker. Iya, maksud ditanya mode itu yang ditanya mengapa iko bu gitu. Nggak tahu ada acara partai mah aja. Kan tuh. Ya maksudnya tuh begitu, maksudnya di sini kok gitu. Elemen paling dasar yang harusnya menjadi salah satu jembatan untuk distribusi pengetahuan, apakah itu namanya pengetahuan, pengembangan, disalahgunakan gitu loh. Nah, kecenderungannya tidak tepat sasaran kan. Nah, stuck di situ-situ aja, apakah itu bidang pariwisata, seni budaya, bla 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 segala macam. Nah, itulah yang membuat Sumbarko tidak maju ya karena tidak terlalu jujur gitu loh, tidak objektif. Kasarnya ada beberapa elemen, katakanlah itu instansi, bisa katakan apakah itu eksekutif atau legislatif terutama, tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Nggak mengecen sadwala kan, tapi kebanyakan gitu. Ini saya ndak itu yang terlibat. Nah itu kan itu nggak bagus sudah menurut Pak. Harusnya kan yang terlibat itu, walaupun nyo musuh kita, tapi ketika nyo punya kualitas, Iya. rangkul, libatkan. Ya dilibatkan. Nah itu maksudnya kan sih bisa dong. Orang Minang kan sudah hebat. Itu masalah. Itu perang orang Minang atau perang orang Indonesia tuh? Kalau Dewa orang Minang sudah. Kok jadi musuh ya di podcast kok? Iya. Banyak eter Iya, Wak, nunggu mana itu. Tolong serang saya kan gitu. Nah itu memang itu terjadi. By the way, Wak Minang murni ya. Bukan orang luar ya. Enggak orang luar emang apa Wak Minang sama Wak Minang kalian PKT masih Minang. Cuma awak bisa dikatakan kok gitu masalah orang Minang kok gini kok. Awak sering mengatakan kok di beberapa dialog tertutup aku berterima kasih Dajon bahwa awak bisa sampaikan langsung kan. Bawa bagi dulu nih masyarakat. Beko kok dapat jatah kok eksekutif, legislatif segala macam kok. Masyarakat waktu sering kali dikelabui dengan narasi-narasi narsistik megalomaniak disorder menurut Wak. Basonya terdengar canggih, intinya narasi halu yang nyanyi ke palu masyarakat. Kok misal contoh, tuh orang Minang hebat dari 10 founding father orang bapak pendiri negara Indonesia 7 orang Minang misal narasi-narasi mereka kan. Ya memang Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Adi Negoro, Muhammad Yamin, banyak lagi segala macam. Memang hebat. Yang jadi masalah yang pertama gitu loh. Kayak tahu diri apa segala macam. Bukannya itu terlalu sibuk dengan bangga dengan sejarah saja. Nah itu yang narsistik megalomaniac disorder kok. Narsis benar Wak, megalomaniac Wak. Akan kebangunan sementara Wak di sini tidak di mana-mana. Sekarang tidak di mana-mana dalam katakanlah 5 sektor yang Wak sebut itu tadi. Yang di Sarga, kenapa Sarga punya fokus 5 sektor itu karena itu yang si Sarga lihat gitu loh dah. Di literasi sementara bukannya Sarga kok terlalu idealis jadinya kalau seperti itu. Mako kami miskin dah. Mako tadi iya jadi orang di Sumbarko kalau idealis miskin ya. Betul dah. Menurut Pak, bukan bukan langsungnya miskin Pak ya. Terutama di kalangan seniman, aktivis seperti itu ya. Oh ya, banyak seniman yang makannya mie goreng saya. Awak termasuk kita Indomie goreng apa segala macam kan. Mungkin ada bahwa bisa berdebat tentang definisi idealis, tapi maksud aku kayak sesimpel kayak secara falsafah Minangkabau kan Wak, emang harusnya bermasyarakatnya emang kuat kan, kental kan, itu salah satu keistimewaannya mungkin gitu loh. Yang tadi Wak kan berbicara apa sih hal jelek di Sumatera Barat yang ditemui gitu kan? Oke, ya. Nah, lah berbicara seperti itu. Kemudian tidak maju itu karena pertama tadi kan Wak tidak mau jujur gitu kan? Ya tidak mau jujur, tidak mau jujur. Artinya tidak menempatkan orang di posisinya, kan? Dia doan bimtek tapi keberadaan bimtek kok ternyata bukan orang yang berkompeten. Betul. Berbicara pariwisata padahal nyupai main-main Karmandeh baru sekalinya tuh yang berbicara pariwisata nih kan. Artinya sama saja. Betul dah. Sama. Terjadi di dunia seni budaya. Sama itu kata Pak copy paste dah gitu loh. Misal Cik karya baru lah jadi seniman. Cik karya baru seniman dibuat lah acara Iko. Misal katakanlah itu panggung kesenian seniman Sumatera Barat atau gara-gara tiba saya orang cek yang muda, kita sudah merangkul yang muda nih kan gitu saya tuh. Foto saya cek ya ini dihadiri narasinya dipelintir seolah-olah orang muda aku tiba nak tahu dek sentimen kadang dek galaknya kan be baja-baja kan tuh dan nanti 3 juta be acara ciri kan gitu nah kok sebenarnya kok realis yang terjadi kan makanya memang terjadi makanya itu fakta loh dah itu setidaknya ambo sih berharap apa yang Wak bicarakan hari ini
jangan hanya cari konteks terlalu karih atau apa, tapi setidaknya membuka ikol yang terjadi di Sumatera Barat. Betul. Dan harus lakukan perubahan gitu kan. Ada generasi Akbar kini yang berusaha mendobrak itu, dan Akbar kan surang banyak kawan-kawan. Banyak yang lain. Cuma jadi persoalan bagi Ambo. Sampai di masih kekuatan muda-muda kok untuk mendobrak tradisi-tradisi yang sebenarnya membuat membuat kacaunya kehidupan awak. Betul. Di Siko. Akbar memandang punya kekuatan enggak untuk merubah pola-pola itu awak? Punya bana menurut Wak sangat punya. Kamu kan ada secara pribadi malah mau urus lain. Betul, karena udahlah sekian tahun kan akhirnya di bapaknya mereka ancak ngari surang berkarya surang leh panik mau urus. Betul, dan itu menurut Wak natural apa sih itu ya, natural, maksudnya alami lah, wajar lah, maksudnya seorang Joni Andra misalnya sudah berkesenian dari tahun sekian sampai sekian di dalam divisi seni gerak misal katakanlah benda itu gitu loh, banyak yang melakukannya capek ya, karena dia seorang lah itu ajar tuh sama kayak contoh-contoh misalnya orang-orang berpotensi di Sumatera Barat nyopai ke Jawa misal untuk mengadu nasib. Nah, itu kan sama fenomena adalah panen gilo aja bajago sudah lama cari pengen negeri orang lah gitu. Iya, sebab berpikir mereka tanggung jawab Amo sebagai seniman atau pelaku seni karya gitu. Betul. Dan dalam karya Amo bisa menyampaikan apa saja kritik sosial yang terjadi. Itu kan tidak cukup deh ternyata. Dan awak tidak bisa surang untuk itu dong. Ya, betul lah. Ada semacam rasa frustasi, ikut tidak akan pernah bisa benahi. Mengapa ngecek seperti itu? Contoh gini saja. Instansi pemerintah apa yang sini perbuat untuk Sumatera Barat? Bukannya program saja. Apa bingung lo soalnya pemerintah. Kalau pemerintah kok bisa bilang kadang panyang kalau kecewa. Panyang dah ya. Panyang tuh kayak kok bisa langsung didiskusikan lah kok. Sejauh yang Wak Calia, jadi umur Wak paling 30-an paling baru ya dah. Dan Wak mulai aktif di dunia kok paling setengah umur lah baru. Katakanlah 15 tahunan. Tidak terlalu sama dengan daerah lain, dan Wak bukan maksudnya membandingkan gitu loh. Wak pelajari variabelnya gitu loh. Oh, begini. Nah, ya karena itu tadi karena paniang gitu loh. Katakanlah harusnya eksekutif sebagai, kan narasinya pemerintah ini fasilitator kancing gitu. Maksudnya kayak sebelum ada program, ada metode kerja yang harusnya dilakukan sebelumnya sampai ke hulu hilir fasilitasi itu, katakanlah itu apakah pembentukan sarpras, sarana dan prasarana, atau pengembangan kemampuan masyarakat, pengembangan kemampuan praktisi, katakanlah begitu, penjembatanan antara praktisi dengan ya apakah itu untuk transaksional, apakah itu untuk pengamanan lagi, terserah. Itu enggak maksimal ya di situ doh. Maka bilangnya paniang gitu loh. Sebetulnya mungkin program-program tersebut cukup bagus secara teoritis gitu. Secara teori cukup bagus. Ya, secara pelaksananya beko gitu. Secara tertulis kan tuh. Di BB sama ada tiba seniman muda di foto. kan gitu saya ada gitu. Beko sampai beko di skala kementerian, beko menteri-menteri kita yang mungkin tidak punya kesempatan untuk menelisik lebih dalam, ya tidak salah juga sebenarnya karena secara struktural eksekutif. Akbar bisa ngecek Modeko karena Akbar tidak dilibatkan. Boleh tidak mau ngecek seperti itu? Bukan hanya tidak dilibatkan sudah. Awak malah baru kemarin kebetulan awak di bidang pariwisata ada beberapa katakanlah wacana kerja yang akan dikerjakan. Nggak, tunggu loh, sebelum itu lanjut. Ini Modeko yang dimaksud dengan tidak dilibatkan. Ada sebuah event misalnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kemudian Akbar mengkritisi hal tersebut gitu kan. Ya karena Akbar tidak di dalam, tidak dilibatkan gitu. Kan suara-suara seperti itu kan sering tadang. Ya bisa ngerti Pak. Baba nih Akbar, apakah memang seperti itu yang seorang Akbar gitu? Enggak lah, awak di dalam dari 2004 balik sampai 9 balik dah. Kebetulan kami ada kesempatan ada jadi anggota DPR, misalnya Binio anggota DPR Salunto periode 2004 balik kan gitu. Kalau yang dipecakai Seniman Kodana Pokir, berarti Dana Pokir tiba dari kami Komisi 1 misalnya, istri Wak. Kesehatan, pariwisata, pendidikan. Nah, berarti itu saya lihat cara orang tuh berembuk untuk melakukan hal itu kan gitu. Jadi bukannya tidak dilibatkan, awak di hulu pendanaan sebenarnya. Dan Akbar melakukan enggak sebuah
hal yang ideal di sini. Lai maka dibenci wadah. Maka nak terpilih ada kan tuh. Karena ideal tadi maka dibenci. Ya kan gitu. Sesimpel tuh. Saya gitu. Akhirnya ketika tidak bisa masuk dalam sistem yang seperti itu, tarik diri. Di dalam mau antaman, di luar makin mau antaman gitu kan gitu. Oke, tapi resikonya akhirnya tidak disenangi. Tidak awak mungkin agak wataknya agak keras bentuknya, cuma awak nyantai kan. Ya udah jangan tahu lah. Enggak terlalu itu simpel waktu kayak selagi Giko loh, dari tadi narasi kan terlalu ngajar ke eksekutif legislatif kok, karena itu memang benar, karena orang yang punya power gitu loh, ya kan, semuanya datang dari situ. Nah tapi Wak tidak mengindahkan juga bahwa si praktisi Wak pun perlu banyak belajar gitu loh dah. Misal praktisi Wak kan nak ngurus masyarakat dulu, nanti dulu nih gitu loh. Apakah katakanlah Wak di musik, Wak main musik gitu loh. Nah di Padang tidak banyak musisi yang punya mungkin mempunyai katakanlah kelengkapan secara administratif untuk daya tempur dan kualitas gitu loh. Misal yang administratif gua apakah itu katakanlah kalau di musik ada riders, technical riders, MOU, red card, ada 4 kan. Itu keperluan administratif itu harus disusun sedemikian rupa yang mencalian dan yang disusun sedemikian rupa untuk menanyakan standarnya musisi tersebut. Nah belum lagi beko teknis performnya. Kalau perform mode ciri itu baca orang pembagian gitu. Ya kan angku tali angku saya nak ganti doh. Angku saya main siko di A, siko di C ya. Lah baliang masuk kontemporer sebaliknya kan. Praktisi idiot gitu loh. Maksudnya ya di musik Padang atau di Sumbar enggak banyak. Belum banyak pelaku musik yang concern ke arah situ udah. Bagi Wak itu salah kayak mengecehan. Ya kita tidak didukung misalnya awak nak didukung nobar. Awak nak dukung bang musik skena underground. Wak yang nak ni Raja dan Jiang gitu lah. Tiba dibuat kayak misalnya sebuah katakanlah ini loh misalnya ini kalau lu mau bikin rilisan ini ada press release bikin dulu misalnya kalau di musik kan gitu stepsnya dah. Manulis yang pandai nulis sudah pantik emang ngertis ya tahu diri lah jangan baru mulai ya jangan sok neo diva tapi baru kamu mulai itulah merasa menjadi raja itu penyakit orang nggak itu praktisi ya nak masyarakat nak eksekutif aku sih praktisi sih kok awak bicara spesifik tadi musik mau bisa itu udah bang wak main musik sih kalau menuntut ingin lebih dari kalangan eksekutif atau legislatif benar ya wak dulu kan itu ya banyak tuh di musik banyak mana itu tuh banyak dah katakanlah ada 100 musisi di Padang boleh mungkin yang siapnya berarti bara presentasi. Arti sebenarnya kawan-kawan tuh banyak yang tidak mengerti dengan tata kelola. Betul dah. Itulah maka misalnya acok nongkrong jangan tumpah kan. Tumpah salah satu organisasi yang kelompok yang sangat bagus tata kelolanya gitu. Nah, ketika berbicara Akbar Ngicen termasuk praktisi di bidang pariwisata. Sama, pantang itu nih, subhanallah. Nggak sanggup udah pantang. Ada orang ngecek mendekat Akbar. Sebuah kota akan maju pariwisatanya ketika fasilitas dilengkapi dan salah satunya adalah semakin banyak hotel itu menandakan semakin majunya sebuah pariwisata di sebuah kota. Boleh. Muncul kini. Apakah itu masih wacana? Awak tahu arah kamu. Itu menarik kamu nih minta pendapat. Gang lo lihat kan sih. Dilema pembangunan hotel yang di zona C gedung kebudayaan. Sementara gubernur sudah menegaskan itu baru sebatas wacana dan tidak ada pembicaraan. Berapa seniman kemudian berontak menolak keberadaan hotel tersebut karena disebut alih fungsi. Ada sebagian besar mengecen bahwa itu tidak alih fungsi gitu, malah tambah fungsi karena gedung kebudayaan ada dan berapa teman-teman seniman pikir seakan-akan pembangunan hotel itu adalah menggeser rumahnya seniman. Batang apa Akbar? Menggeser tempat mota. Apa nak icek? Abang kopi tadi di luar. Itu menggeser sampai mota. Baca ceritanya. Tak ada tuh. Kalau bagi Wak sih Giko sudah kayak awak malah sebenarnya awak ada beberapa yang Wak sampaikan. Tapi kalau untuk sesimpel capek Jawa, pendapat Wak bagus kalau hotel dibikin di situ. Bagus, tapinya banyak kan? Tapinya banyak. Misalnya apakah itu namanya ya benahilah sih. Kalau si senimannya sendiri kok masih baca kak, kok seniman tua, kok seniman muda, kok seniman murni, kok nak murni.
Itulah musul itu kan gitu. Karena Beko yang kamu menyampaikan aspirasi itu ya dari koalisi seniman lah katakan Wan atau di Padang punya Pondak kan begitu. Tapi apakah sinergitas itu sudah terbangun dengan baik antara yang tua yang muda, seniman katakanlah seniman yang main di dua kaki, sekare instansi, sekare seniman, sekali beras, sekali balui. Ya. Ada yang makan sekali salah aja. Ya, nah seniman ya lo, proyek ya lo kan gitu. Ayo belokan di situ lu baru Beko berbicara narasi bersama. Kalau pada pihak Akbar sendiri hotel tuh kan tadi nih Chan bagus, tapi tapinya itu kenapa? Tapi itu satu tuh sistemnya pelan lu. Pelon dulu. Iyalah apanya komunikasinya biar satu visinya kayak gimana kan gitu. Ya kan payah. Tidak akan bisa terwujud itu. Babi tuh mau menilai. Karena kan mereka pasti ada dua pendapat, setuju dan tidak setuju. Ada dengan argumen masing-masing gitu. Yang akan basu tuh doh gitu. Dan bagi awak gampang dah. Misalnya kayak awak mungkin darah awak masih muda mungkin kan terus adalah gampang saya. Iya. Jadi ya kayak giko saya lah, saya udah sih aku PU tapi PU yang ngebuat kan tuh. Aku legislatif lah komisi barang komisi MP kan gitu. Aku PU berarti lah eksekutif. Aku senimannya kan tua kan muda. Aduan semua masalah. Payah nak tungguin nanti kita dulu lapor ke sini nanti itu dajal tiba lu selesai. Nah, ini kan ini yang pasti ketika hotel ditolak karena merasa hilangnya rumah seniman. Setuju enggak dengan itu? Awak nak dari awak pribadi enggak ada awak ada fungsi awak di gedung kebudayaan tu. Maksudnya ada salah satunya keuntungan apakah itu secara material satu, yang kedua apakah itu secara anggaplah nongkrong awak di situ enggak ada. Awak dari subkultur kan. Katakanlah dulu ada underground ya tuh ndak den terus cewek. Sebetulnya kan kalau menurut Ambo sih masalah lokasi toh Dinas Kebudayaan atau UPTD Taman Budaya ndak hilang doh kita. Ya itu berarti secara struktural kita berbicara kan. Artinya ketika pemberdayaan atau program-program yang mendukung kehidupan berkesenian di Sumatera Barat kan udah hancur dong. Yang jadi masalah si UPTD atau Dinas Kebudayaan itu sudah transparan nah untuk membeberkan. Saya simpel kah? Ku ada PT sekian tahun untuk menyelenggarakan acara. Kasiannya sasaran itu transparan. Ku beda kasus nih kok. Nah, kan itu dulu masuk udah gitu loh. Kalau ada UPTD nanti UPTD itu sama sih intinya segelintir grup yang menarasikan nyata kedua gara-gara priuk warih kedua. Kalau macam-macam tuh buta nak sudah do kan gitu. Dan itu kan masih terjadi kemudian Akbar. Betul masih terjadi ya pertanyaannya. Sehingga itu kan tidak akan mudah mencari solusi terkait persoalan hotel tadi. Nah, betul. Di dalam masih berpikir ada kepentingan pribadi yang disampaikan di sini gitu. Betul. Dan itu tidak akan sudah ya itu kayak tadi balik ke paling belakang kurang jujur tambah celek kurang sportif dah gitu loh. Kurang jujur satu, kedua kurang sportif. Nah misalnya kalau beradu kok janganlah. Misalnya kalau beradu ya kalau memang si seniman muda katakanlah begitu terlalu berapi-rapi apa segala macam offset ada beberapa detail tidak diketahui, seniman muda harus sadar diri juga gitu loh. Oh gitu yo ada prosedural yang harus dijalani, yang maksudnya yang kita jalani harus begini misal kok contoh aja. Nah seniman tua misalnya kok narasi yang itu kalau tadi narasi seniman muda salah. Iya. Nah kalau narasi seniman tua salah, ya seniman tua ya harus legowo juga kan begitu. Oh iya nak relevan ya pola pikir dan dengan apa sih ukuran beda seniman tua seniman muda kok? Awak copy paste dari yang awak dang-dang Sebab apakah memang ukurannya sebuah umur, perjalanan umur atau perjalanan berkarya? Ya tadi tahun 89 berkarya sudah tidak ada berkarya terus sampai seumur hidup lah menyandang gelar seniman gitu kan. Nah, apakah seperti itu ukurannya? Kalau bagi Pak pribadi sih sebenarnya enggak ada karena kalau bagi Pak pribadi ya. Bagi Pak pribadi itu enggak ada seniman tua sampai muda mau mati karena kalau yang seniman sih, tapi kalau pakai misal standar kelayakan berpegang di situ kan malah Wak sampai kini pun enggak nih Wak melabeli diri Wak ada seniman musik. Karena Wak tahu diri gitu loh. Maksudnya kayak ya sadaran ya maksudnya beko lah primeran kok ada payah berkarya siku musik metal ada itu primer kan. Tapi Wak harus Wak mencoba dalam 1 tahun tuh dan harus ada karya tak begitu. Nah, Wak berbicara berlandaskan standar itu ya kalau senimannya berkata tahun 89 dan gue dulu berkarya atau 20 tahun yang lalu dia berkarya cie itu dan jadi seniman
Ya maaf, bapak-bapak, om-om yang terhormat itu bukan seniman, itu halu bapak itu namanya. Ya sudahlah gitu loh. Ya menyerah sih lah, pantik lah gaya pakak lo kan gitu. Ya, gitu-gitu. Saya nanya kita. Ya. Dan itu kan sebetulnya fenomena yang terjadi deh. Gitu. Aku mengamati seperti itu kondisinya kan ketika Cie punya karya baru tuh merasa jadi seniman seumur hidup gitu kan. Iya, langsung seniman seumur hidup bisa mengatakan masalah di otaknya secara kesenimanan lambu penyiku lambu penyitu loh barang ndak karyang kencang. Yang kedua mah bukan hanya karyang relevansi karyang tuh membawa narasi apa gitu loh. Iko agak karya seniman pos orang ke sana kini kok karya tapi mau ndak sampai tetap tayang kok. Kira banyak kat telepon barang sembarang aja aja ndak bisa aja ping mah edit cari sudah lah aja. Nah Akbar, aduh yang Akbar kan lah cukup sebetulnya bergaul dengan beberapa teman-teman yang bergelut dalam dunia seni budaya. Kemudian ketika melihat instansi terkait berbuat program-programnya, Akbar menilai program-program yang dibuat ini seperti apa gini? Apakah memang tepat sasaran atau apa? Awak anda bisa berbicara banyak di seni dan budaya karena awak ndak begitu paham dah. Tapi kalau untuk kreatifan, kau terima kasih ke Dajon lo. Jadi kau berharap kau ndak dikat kan gitu. Perumusan ICCN misal, katakanlah ICCN. ICCN apa? Kayak yang ya intinya ternyata di Nusantara aku ada 17 subsektor kreatif dan ada beko advokatornya dari masing-masing daerah, ya kan? Betul. Kerajo lah bro, jujur gitu. Kalau ang cuma pakai itu untuk kendaraan eksistensi pribadi, yang apakah itu untuk keuntungan materi atau fame ang doang atau untuk apa doang, itu ang tidak terlalu bagus. Satu, yang kedua tuh sebantai karena orang-orang macam dia nak seorang nggak membayang lo gitu. Maksudnya membayang dalam kata bukan pukul-pukulan apa segala macam ya, kami dengan narasi kami sendiri, dengan manifesto yang kami hasilkan gitu loh. Ya kalau memang ente mau, itu bukan masalah piti lahan dan diambil jogrombolan si A, si B segala macam kan. Awak background awak kan di aktivisme dah gitu loh. Maksudnya ada beberapa pergerakan yang memang awak berkontribusi langsung di pergerakan tuh, katakanlah malah di Padang awak nak pernah berkontribusi dah. Maka awak mulai ini gitu loh. Kayak kalau orang berbicara tentang narasi bersama, apakah itu demi kreativitas sumber maju jaya salam peti masuk pantik peti masuk kawaang ya peti masuk apa kok dari pemilihan jargon saya nak masuk aduh kita. Jadi intinya sebetulnya jujur tadi ketika punya program, jujurlah program itu memang benar-benar manfaat bagi masyarakatnya. Dan cek lagi artinya tidak orang dekat yang saja yang terlibat. Kamu nak persoalan dong, misalnya Akbar Rakit Jambo, tapi ketika Akbar menjadi narasumber memang punya kualitas sih silakan, atau Akbar sendiri mungkin usaha hambo gitu, kamu tidak suka, tapi ketika Akbar memang punya kualitas untuk qualified untuk memberikan materi, ya silakan. Itu kan, udah. Iya. Ya. Ya kan ikut persoalan awak sebenarnya. Iya itu kecewa. Kalau kok seperti itu tadi jujur tadi. Nah, mau jujur apa enggak, Pak? Kalau jujur tuh kan itu kan bahasa holistik itu. Wow, jujur semuanya bisa jujur ya. Kode struktural itu nak tupoksi kami pantai mandang nak tupoksi kancang alang duduk di kadang sama saudara ya. Maksudnya enggak bisa mengecekkan ya sungguh itu narasi bodong ya. Kalau memang kayak misalnya kau awak ya gitu lah, kerja lah gitu lah. Kalau memang dibayar dengan APBD, dengan PT rakyat, PT air rakyat, PT pajak motor rakyat yang rakyat put kredit cicilan untuk itu nanya payah hidup pantik kerajaan jiang dan sembarang yang menarasikan kayak kita sudah jaya yang pulang pakai Pajero pajanjang gua pakai Suprafit tahun 2004 ndak masuk tu dah. Kecanya pilih partai kita apa segala macam nampak aku mengayuh sampan gua menjual. Tapi yang mau berharap Akbar punya idealis yang bagus sebenarnya kalau itu bertahan dengan seperti apa. Maksudnya bertahan, tapi takut ambo kan ketika Akbar punya mulai dipercaya oleh seseorang untuk mengelola dana gadang, Akbar mulai berubah lo pengen Akbar kan. Kebetulan 2014 membalik awak kan dia teh dah. Dia lah satu dana, katakanlah dana aspirasi rakyat dia 1,2 M. Untuk ya kan itu siasa DPR tahu tuh mah. Ya kan tuh masih belum goyang Wak, mungkin di angka tuh tekatnya tuh Wak nak tahu dah kan tuh. Nah gini
Sarga ketika misalnya Ambon ingin melakukan Sarga, Ambon ingin melakukan pertunjukan di Sarga, itu difasilitasi? Bisa difasilitasi bisa atau difasilitasi semampunya Sarga. Misalnya semampunya Sarga karena Sarga sendiri bergerak secara independen dan kolektif ya. Apakah itu si Sarga sendiri itu memang punya beberapa katakanlah kelengkapan. Ada dia, tapi kalau tidak lengkap ya itu secara konsensus bersama. Oh iya, betul. gitu. Bisa difasilitasi Bisa, ya. pasti. Dengan dan Sarga kok punya media sosialnya apa? Oh, Ruang Sarga dah. Ruang Sarga itu Instagram dan Instagram. ya di kalau untuk YouTube itu tuh kita awak landingnya di Gaps GAZP ya, itu pengelolaannya mana tuh. Itu apa nama channelnya? Ruang Sarga aja? Oh, channel YouTube-nya GAZP Official. GAZP Official. Nah. Itu isinya apa tuh? Sejauh kok itu podcast dulu karena pengarsipan. Wah. Ya, karena tanya kau udah tadi emang ada orang yang model Joni Andra. Penting Boy penting sebenarnya pengarsipan seperti itu. itu. Penting dah. Iyalah. Penting mana? Terakhir wak di Langgang kau kalau nak salah waktu wak ndak model dari Jaltan Menan yang inge hari tanggal segala macam. Ada yang ada salah satu katakanlah elemen kedinasan kebudayaan kalau nak salah wak ibu tuh bilang, ya kita aja dinas kebudayaan nggak punya arsip. Dalam hati apa? Oh di pantik Tuhan, cewek kamal, awak kamu mengadu, kok kagamu, ya mengadu ya. Arsip saya nak punya doh, baca ruang kemanurunan segala program, yang itu paling basic tuh mah, iya kan? Iya tapi sampai podcast ke sebenarnya ada arsip yang sebetulnya yang tertinggal, yang paling membuat kamu menyesal, yaitu si Ibu almarhumah Sofiani. Itu sebetulnya itu dosen waktu dah bahasa Inggris bukan ibu tuh. Iya kan ya? Iya dosen bahasa Inggris dan dia kan punya sanggar tari sebagai tokoh tari yang luar biasa di Sumatera Barat dan selalu bagak cuma undang ibu. Ya ternyata Tuhan berkata lain, ibu lebih sampai baik kan. Nah itu sih jadi penyesalan bagi Ambo kan. Itu sekali lagi udah. Joni Andra yang tidak dibayar nak do untuk mengerjakan podcastnya lah sampai 2 ti nak do 1% pun AdSense pun nak lo entah barang masuk AdSense sampai 1,000 muncul. Nah karena sih bagi Ambo podcast kok penting bagi Ambo pertama itu masalah hobi. Itu ya dah. Masalahnya faktanya harus sadar bahwa ada beberapa elemen instansi yang dibayar untuk melakukan pekerjaan yang wak bayar. Masalahnya di situ bukan hanya bayar tidak bayarnya. Itu bukan masalah itu ente kerajo lah Bambang gitu ah. Ya sesimpel tuh ada ndak masuk dia apa yang ambil itu doh. Ya kan tentunya. Iya. Apa salahnya sebetulnya instansi kok berbuat seperti awak gitu. Tapi BPNB yang kini namanya BPK itu kan punya konten podcast juga tuh. Ya keren. Cuma kamu nggak tahu kendalanya apakah serutin kita atau enggak. Jadi kan sebetulnya mulai ada pergerakan sebetulnya. Awak celek dulu mungkin betul. Tapi kalau ada beberapa podcast yang dibuat oleh elemen katakanlah elemen pemerintahan, ada tuh di youth center tuh podcast cuma pakai apa kan? Pakai headphone. Oh iya. Cuma suara nggak mode suara record di kamera kok ekonya ada. Kalau eko kan jaleh kok siaping tadi ada cek sound. Kalera kan ini udah di Kobuzer nggak ada putih doh. Itu satu. Yang kedua kalau nilai menelaah lebih jauh itu anggaran mah masuk tentang di rabi pembiayaan untuk beli sur SM58 misalnya. Kamu udah ada rabi kada? Hah? Kamu udah ada rabi? Udah ada awan ada bercandra ada terus ada piti pribadi yang tak sabar aku nggak buang itu sementara ya kan tuh ke saya. Betul. Ya, enggak aku mesti berharap banyak anak muda di Sumatera Barat yang punya pemikiran-pemikiran seperti Akbar walaupun sebenarnya kareh loh. Karya Akbar kok gitu kan. Dan Ambo ketakutan Ambo Akbar sudah aku dibanci banyak orang, haters akan masih jadi. Tapi itu sebuah resiko dari sebuah idealisme yang harus watakan. Nah kan seperti itu. Wak setuju dan kebetulan Wak alhamdulillah ada background di aktivisme jadi Wak enggak terlalu belah. Wak pun kan ngomong berlandaskan data gitu loh. Awak hanya nyemplong kesembrautan kan gitu loh. Kalau nanya enggak orang menilai kadang-kadang awak enggak peduli orang tuh dah. Iya. Akbar ternyata pecari lo aja kan. Ambo kan ini pecari lo dikenal orang kok. Iya, memang di sini nak pecari dah. Enggak, buka 8 tahun kok kan Ambo tobat. Enggak ada doh. 4 tahun 4 tahun Wak kalau di gudang masih pecari ya. Nah, kadang-kadang masyarakat menilai ketika bacarui itu adalah ungkapan kesalahan, dianggap orang itu tidak punya pendidikan, moralnya enggak ada. Padahal kita berusaha untuk mengungkapkan fakta dengan cara yang seperti itu. Giko lah. Wah bicara netizen, yang paling enak tuh mungkin Wak menyebutkan beberapa merek, mungkin Wak langsung menyebutkan merek. Ada beberapa platform media sosial yang Wak senang mencari itu dah. Yeah. Senang dalam arti kata tuh Wak bisa secara langsung melakukan studi-studi
studi independen. Maksudnya nak do inti cicak lihat saya itu tabayang lewat mereka lah sifat orang wah ini yo. Katakanlah info A, info B, info C. Iya. Saya lihat komen tuh pantik pakak baca aku 80% wah. Nya iko saya. Kalau memperjuangkan sesuatu yang cukup berdarah itu banyak yang korbankan coba cari yang mah kalau nampak yang salah kan simpel tuh saya. Ya itulah Pak cari itu kan ciang sama saya gitu. Dan cek ambo cari kalau ambo orang Minang, kalau orang Minang mungkin enggak cari ya. Iya kan? Ya orang Jawa penjancok aja. Beda mungkin kalau orang Minang kok kasabana bunyi kan. Awak dia orang Minang. Iya, tapi bagi ambo sih ambo lebih baik bercarwi daripada ambo selalu ngucap astagfirullahalazim tapi kalau ambo mandiang gitu. Betul. Nanti ambo bercarwi Nanti cari kok dia awak nak nyolo terdengar canggih apa segala macam do. Definisi kata aku berbeda. Orang Jawa nyabik pantek, nak terasunya mau dia orang Minang nyabik pantek do ya. Iyalah pasti. Ya. Orang Rusia nyabik suka, nak terasu jo awak nyabik suka do. Orang Inggris atau Amerika nyabik fuck, awak bisa ya fuck. Hal biasa gitu. Hal-hal biasa itu nak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ibaratnya kebenaran kok emang cenderung sakit gitu loh. Si sumbar sakit butuh obat tuh ya lewat situ. Kebenaran kok cenderung sakit. Iyalah dah karena orang yang lama sih memang bisa lama. Udah tari kok. Maksudnya praktisi tari ya, koreksi sih kalau salah dah. Sebelum Joni Andra atau timnya mengadakan suatu pertunjukan, misalnya si Madil kok. Iya. Alaman biru badan kawan kok tari kan. Artinya ada perjuangan. Ada perjuangan, ada proses dan itu sakit gitu loh sampai bisalah katakanlah nanti melakukan pertunjukan yang megah segala macam. Nah orang masyarakat umum melihat, hebat lah ya. 6 bulan baca tuh biru-biru badannya teman itu saya bro ya. Gitu kan. Nah itulah nanti kita analogikan lagi ke situasinya si sumbar sebagai badan dalam konteks perkembangan atau narasi halu yang dipaparkan terus menerus oleh katakanlah kementerian tingkat 1 segala macam tentang kemajuan seni budaya, pariwisata, kreatif segala macamnya. Sektor CCN kreatif nomor 1 kria. Nomor 1 kuliner atau nomor 1 kini masih kuliner. Kalau yang biasa rendang, dia packaging aja nanti taruh logo rendang. Ini rumah rendang itu kencang. Desain 95 pakai apa? Atau banang ngecang tu pentek. Banyak orang ada kafe Guno tu dibuat, di kafe satu di UNP, satu di UPI, kalau di Padang Panjang juga ada. Pakai paja-paja tu kalera, tapi pakainya jangan meko gara-gara nyo anak kuliah dia sih nasi bungkus anjing sementara SP pedang turun saudara untuk mapo tu. Jangan kicu-kicu apa janjang kok. Kan tu. Sebenarnya berdayakan semua orang dan tidak serahkan pada ahlinya kan itu. Serahkan pada ahlinya dan jujur. Ang mau ngambil 30% boleh, nggak apa-apa. 25 atau 30 atau 40 bahkan tidak jadi masalah. Boleh jalan. Gitu. Tapi janganlah nasanang tuh gara-gara tuang lah tigong nih beli Pajero cek lai. Iya. Tuang tigong nih kurang nih iPhone kurang. Enggak tahu kalau mau sana kalau Arbar dan ternyata biasa kalau mau undang Arbar. Arbar sebenarnya ambonnya sepertinya Pak perlu membuat sesi kedua. Oke. Boleh dah yo. Sesi kedua kok. Banyak sebetulnya bisa dialog diskusi. Kalau ini kan cukup lapeh dan mungkin tidak tayang. Tayang, ambo jamin. Ambo tayang. Ambo yakin juga. Apapun resikonya ambo tidak peduli. Karena masalah pacari tadi itu ambo lah kebal lah. Iya, lapas saja seorang Joni Andra untuk bidang tuh. Kadang-kadang payah mau ketahuan budaya, alah mah aja cari yang lain seorang anak. Bagi ambo sih situ apa urusan gitu. Ambo cari karena kecuali mungkin wak datang tuh mau pacaran orang tuh salah. Kan mana masuk dia kan gitu. Apalagi awal kan. Mode di media sosial, bahasa Anda adalah cerminan diri Anda, kan itu kece orang tanah. Gantilah tuh itu tahun barat. Thank you Akbar, sukses untuk Sargas. Oke dah, terima kasih banyak udah undang, ada John dengan timnya, ada tadi Aping dan segala macam. Makasih udah kasih saya platform untuk ngomong. Ya mudah-mudahan ya dari yang buruk-buruk ini bisa lah dilihat. Tapi kalau bisa akan podcast di Sargai. Ya siap. Jadi Iko yang menarik. Sana jadi yang terjadi antara Abo Jakbar adalah collab tibunya. Kolaborasi ya kolaborasi karena seorang konten kreator jangan takut untuk melakukan kolaborasi dan jangan pernah merasa rugi gitu kan. Iya pasti ya. Oke. Thank you Akbar, Ladir dan sukses untuk Sarga dengan program-programnya. Sana seorang Akbar, anak muda yang mungkin kareh di mata tapi setidaknya ada sisi positif yang luar biasa yang dikeluarkan Akbar dan mudah-mudahan awak ada anti kritik masyarakat Sumatera Barat kok
Dan nyola menginspirasi tentunya. Setidaknya bagi Ambo sendiri, nyola sangat menginspirasi. Kita tunggu anak-anak muda lainnya. Dah sana. Yep. Thank you Akbar. Bye.